Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang mana saat ini kita masih diberikan kesehatan. Inilah nikmat yang paling tinggi yang diberikan oleh Gusti Allah kepada kita. Kalau kita sehat, kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Nah, jadi yang utama dan terutama adalah sehat. Itu ya teman-teman ya. Nah, dengan adanya kita sehat, ya semuanya akan gampang, semua akan mudah. Maka dari itu yang diperlukan apa? Ya hanya satu, sehat. Setiap hari persaingan terus semakin ketat. Cari uang semakin lama semakin sulit. Namun kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh pasrah. Kita harus terus kerjakan dengan kontinuitas, ya, berangkat pagi pulang sore, itu terus menerus kita lakukan. Kalau kita kadang-kadang, nah ini yang repot kalau kita nggak konsisten, ini yang susah. Ya, makanya harus apa? Ya harus konsisten agar kalau rezekinya datang itu kita bisa menyambutnya. Jangan mentang-mentang kita jadi bos, mentang-mentang kita jadi bos kita suka-suka saja datang ke kantor, ke tempat usaha. Justru kalau kita jadi bos, kita harus lebih dulu. Nah, karena apa? Karena rezeki itu kita yang menyambutnya, bukan anak buah kita, bukan orang lain. Walaupun itu usaha kita, kalau yang menyambut rezeki anak buah kita, nah ini nanti berkahnya akan berkurang. Kalau bisa kita yang duluan. Misalnya kita buka warung, memang kita punya anak buah, kita buka restoran, kita punya anak buah. Ya, kalau bisa uang pertama orang belanja, misalnya ada orang belanja pertama kali dia datang, kalau bisa kita yang terima, bukan anak buah kita. Nah, setelah itu terserah mau ditinggalkan atau gimana. Nah, itu ya sahabat ya. Jangan kalau sudah mau tutup restoran atau rumah makan kita atau usaha apapun lah, kita datangnya malam atau sore mau tutup buku tinggal ngambil uangnya. Enggak begitu teman-teman. Inilah keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu adalah sesuatu yang manfaat, bukan banyaknya pendapatan kita. Kalau pendapatan kita banyak, pengeluarannya lebih banyak, ya minus. Berkah itu sesuatu yang bisa kita nikmati walaupun sedikit. Namun kalau kita bisa nikmati, ya ini akan enak, kita akan senang. Maksudnya nikmati ya betul-betul bisa berguna gitu kan. Ya nggak masalah, misalnya untuk bayar utang sekian dapatnya sedikit ya, untuk kasih karyawan sekian ini dan itu. Nah itu namanya keberkahan. Nah itu ya sahabat ya. Nah, jadi sekali lagi, walaupun jadi bos, pimpinan, datanglah paling pagi di antara anak buahnya. Nah, kenapa demikian? Karena akan membawa aura energi positif, dan anak buahnya pun juga akan bersemangat, semangat kerjanya, auranya akhirnya juga positif. Anak buahnya ini menjadikan tempat kita nanti akan laris, akan lancar. Nah semua diawali dari situ ya teman-teman. Sebelum kita bicara tentang pelarisan, pengasihan, ya kita sendiri dulu yang harus melakukan hal-hal tersebut.
Nah, pada pertemuan kali ini saya doakan kepada teman-teman yang rezekinya sulit dilancarkan, yang sedang ada masalah-masalahnya cepat terselesaikan, yang sakit cepat sembuh, yang belum punya jodoh cepat dapat jodoh, dan semuanya harus dengan kesabaran. Ya, semoga Gusti Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Amin. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 6 zodiak. Nah, rezekinya meledak. Nah, 6 zodiak ini rezekinya akan meledak. Itu ya teman-teman ya. Nah, zodiak yang pertama adalah zodiak Pisces. Nah, zodiak Pisces ini sosoknya dia memiliki intuisi yang sangat tajam. Jadi sangat peka, intuisinya itu sangat tajam. Selain itu juga Pisces kalau bekerja ini mengutamakan kualitas. Jadi kualitasnya ini penting bagi Pisces. Seorang Pisces adalah sosok yang penuh dengan teka-teki. Dia pandai beradaptasi. Kalau pandai beradaptasi itu sudah pasti akan banyak teman, akan banyak sahabat di sini. Nah, sosoknya dikenal apa? Sosoknya dikenal pandai menyelesaikan masalahnya sendiri. Pandai dia mengurus diri sendiri. Dan dia ini adalah orang yang sangat kreatif. Dia juga orang yang artistik. Sosoknya dikenal jujur, sosoknya juga dikenal tulus. Yang pasti orang ini adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Nah, kalau pergaulan itu juga sangat penting. Kita bergaul, bagaimana kita menyesuaikan diri kita, bagaimana mampu kita berbaur. Makanya seperti yang Pisces lakukan ini akan mendapat jalan. Ini rezekinya akan meledak 3 hari ke depan. Nah, ini ya. Nah, Pisces ini sangat beruntung pada kesempatan kali ini karena didampingi oleh Jupiter. Jupiter ini planet terbesar dalam tata surya. Makanya aura energi Pisces ini akan mendominasi. Sosoknya akan terlihat lebih menarik dari sebelum-sebelumnya. Ini berkat dukungan siapa? Jupiter. Ya, ada seorang teman nanti yang memiliki kekuasaan, memiliki energi yang sangat kuat, atau boleh dibilang orang-orang sukses. Ini akan mensupport Pisces 3 hari ke depan. Nah, makanya keberuntungan akan hadir kepada sosok Pisces, akan berkelimpahan rezeki. Nah, peluang-peluang akan terbuka lebar, dan sosoknya dikenal sosok yang optimis. Dia juga aura energinya akan mengalir di sini sangat kuat, sehingga yang ada pada sosok Pisces ini ya sebuah energi yang positif dan terbarukan. Yang kedua yang akan rezekinya meledak adalah Scorpio 3 hari ke depan. Nah, Scorpio ini dikenal orang yang memiliki ambisi sangat kuat. Jadi kesuksesan, kejayaan memang harus didasari dari niat, dari ambisi. Kalau ambisinya kuat seperti Scorpio ini, maka akan luar biasa energinya. Nah, Scorpio juga orang yang pinter, orang yang intens, dia juga orang yang fokus dan semangatnya sangat luar biasa. Dan Scorpio adalah sosok yang independen. Dia juga orang yang kalau ada masalah dia selesaikan masalah itu sendiri. Dia pikirkan, dia renungkan, dia pandai menyelesaikan persoalan dan permasalahannya. Dan dia senang dengan koneksi-koneksi usaha. Nah, ini sangat penting teman-teman. Kalau kita itu punya banyak koneksi seperti Scorpio ini, maka juga peluang-peluang akan terbuka. Dan yang pasti kita harus apa? Harus jujur. Harus jujur apa adanya. Kita sampaikan seadanya. Terus kita juga harus selalu tepat janji. Nah, kalau bisa demikian maka kemudahan akan didapat. Nah, seperti Scorpio ini. Dan Scorpio adalah orang yang sangat tangguh dan juga jeli. Kali ini Scorpio ini dinaungi oleh planet Chiron. Nah, planet yang mampu memberikan solusi-solusi atas persoalan dan permasalahan yang dihadapi. Ini juga anugerah yang sangat luar biasa. Ada seorang kawan nanti Scorpio ini, dia ini memiliki sifat-sifat dia mampu memberikan banyak solusi. Juga hubungannya akan terjalin kuat
ini Scorpio ini juga akan mendapatkan partner-partner bisnis yang baru. Nah, ini berkat Chiron. Nah, juga keagungan akan hadir kepada Scorpio ini. Disinilah akan terjadi sebuah persahabatan yang mengarah kepada bisnis nanti ke depannya, 3 hari ke depan. Makanya ini rezekinya akan meledak ini gara-gara Chiron. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kesuksesan, kejayaan. Yang ketiga adalah Gemini. Nah, Gemini ini juga orang yang sangat bisa diandalkan. Karena apa? Karena sosok Gemini ini adalah orang yang dia selalu mendukung teman, baik suka dan duka. Gemini ini selalu hadir. Gemini ini selalu ada untuk teman-temannya, untuk sahabat-sahabatnya. Nah, itu ya sahabat ya. Jadi sosok Gemini adalah sosok yang dinanti-nantikan oleh teman-temannya, oleh sahabat-sahabatnya. Maka dari itu apa yang terjadi? Nah, ya sudah pasti Gemini ini akan ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabatnya, oleh teman-temannya. Nah, itu ya kawan-kawan ya. Jadi inilah sosok Gemini. Jadi dia juga orang yang senang berbagi pikiran. Dia juga haus dengan pengetahuan. Makanya sosoknya terus bertualang untuk bagaimana mewujudkan. Gemini ini mampu mewujudkan impian-impiannya. Dia juga orang yang sangat setia, ide-idenya juga sangat kreatif. Selain itu juga orangnya fleksibel. Dan Gemini ini memiliki jiwa humoris. Jadi terus dia ajak teman-temannya bercanda, bagaimana istilahnya ya, kehidupan memang itu ya teman-teman ya, ada yang harus kita serius, ada juga yang harus kita santai dan kita bercanda. Jadi kita harus bisa mengikuti ritme tersebut bagaimana, pola daripada perjalanan kehidupan kita ini bagaimana. Tidak melulu kita bertindak yang serius, jadi harus ada selang-selingnya. Nah, kali ini Merkurius mendampingi Gemini. Merkurius ini sosok yang menguatkan seseorang lebih komunikatif lagi, mentalnya, fisiknya, dan dia juga orang yang sangat cerdas. Ini akan hadir kepada sosok Gemini, akan memberikan masukan-masukan yang luar biasa. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kreativitas Gemini ini akan lebih kuat berkat siapa? Berkat Merkurius. Dan juga akan lebih berkarakter. Yang pasti kualitas Gemini akan dipertimbangkan, ini akan lebih dipertimbangkan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah Virgo. Nah, Virgo ini orang yang analitis, orang yang selalu punya solusi atas masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu dia pinter, dia juga memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi serta perfeksionis. Yang pasti Virgo memiliki ambisi yang sangat kuat. Dia karena orangnya cerdas, dia juga orang yang pekerja keras, dan dia juga orang yang terus terang apa adanya. Dan Virgo adalah sosok yang sangat penyayang. Dia akan menyayangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun kalau belum kenal begitu mendalam, ini Virgo ini orangnya juga boleh dibilang cuek, tidak segampang yang dipikirkan untuk bergaul dengan sosok Virgo ini ya. Dia juga orang yang perhitungan, dia pekerja keras. Yang pasti walaupun kejayaan, kesuksesan menaungi Virgo, dia juga orang yang tetap rendah hati dan selalu berpenampilan sederhana. Nah, Virgo kali ini didampingi oleh Saturnus. Nah, kali ini Virgo ini akan lebih mendapatkan beban tanggung jawab. Akan diberikan tugas yang akan menyita pikiran-pikiran daripada Virgo. Namun rezekinya akan meledak bersamaan dengan ini. Jadi harus didasari dari apa untuk Virgo? Ya harus lebih tenang, adem pikirannya, ya, nggak usah mikir macam-macam, pikirannya dibikin santai. Nah, namun kita tahu semua bahwa Virgo ini akan mengerjakan pekerjaan ini secara serius. Nah, dia juga akan lebih disiplin lagi berkat Saturnus ini Virgo. Yang jelas komitmen ini akan dipegang teguh oleh sosok Virgo, sebuah janji-janji akan dipenuhi di di akhir tahun 2023 ini akan terselesaikan semua janji-janji yang diberikan Virgo. Yang pasti juga Saturnus akan menjadikan sosok Virgo ini melampaui batas. Nah, ini akan terjadi sebuah sebab dan akibat, akan menjadikan sosok Virgo ini juga lebih pada bagaimana dia mampu membahagiakan orang lain, membuat orang lain senang.
lebih fokus lagi, ya. Karismatik Virgo juga akan lebih muncul lagi, lebih luar biasa lagi, dan kecerdasan juga akan menaungi sosok Virgo ini ke depan. Selain itu juga akan terlihat lebih menonjol. Jadi hati-hati untuk sosok Virgo, nanti akan banyak disenengin orang, disukai orang, karena penampilan segalanya ini akan lebih menonjol dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, ini yang keempat. Yang kelima adalah Taurus. Nah, sosok Taurus juga sosok yang dikenal tenang, dia juga orangnya sangat mandiri. Selain itu juga Taurus ini meyakinkan, ya, banyak akal, dia juga memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa di dalam tugas-tugasnya. Dia suka konsisten menjalani tugas ini secara konsisten, ya, ini Taurus ya. Dia orang yang sangat bisa diandalkan, memiliki jiwa humoris, dia jujur, sosoknya juga baik dan tidak sabaran. Yang pasti Taurus ini maju terus pantang mundur. Dia berbicara berdasarkan realita-realita yang ada, fakta-fakta yang ada. Yang pasti Taurus adalah orang yang sangat tangguh, dia juga ulet, setia. Nah, ini menjadi andalan, pasti akan menjadi andalan sosok Taurus ini. Karena apa? Cara kerjanya sistematis. Kali ini Mars ini planet Mars mendampingi Taurus. Nah, lebih ambisius lagi, dia akan sangat termotivasi, ya, akan lebih termotivasi lagi, dan dia juga sosok pejuang sejati yang pasti. Mars ini memiliki energi yang sangat luar biasa, dan dia juga orang yang boleh dikatakan sangat tegas, yang pasti dia akan selalu memiliki solusi atas persoalan dan permasalahan yang dia hadapi. Nah, ya, yang terakhir adalah sosok Capricorn. Zodiak Capricorn ini dikenal orangnya praktis dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi terlihat dia simple, dia juga orang yang sabar, selain itu juga sangat disiplin. Nah, seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, kalau kita punya usaha apapun itu, kita harus bangun pagi-pagi, kita datang ke tempat usaha kita. Nah, kalau bisa pelanggan pertama uangnya kita yang terima. Nah, ini berkahnya luar biasa. Dan juga Capricorn ini banyak akal, sosoknya cerdas. Nah, ini yang selalu dilakukan sosok Capricorn ini tadi, kedisiplinan. Dia pasti datang lebih dulu dibandingkan orang lain. Walaupun dia bos, dia tetap datang lebih dulu. Ini akan memancarkan aura energi positif tempat usaha kita, ya, dari pagi sampai tutup. Kalau kita datangnya sudah malam, sudah mau tutup, ya cuma sebentar, itulah aura energinya akan memancar. Nah, itu teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita namanya usaha, nah kita ini apa? Nah, kita ini kan didasari dari sebuah energi. Yang pertama, energi kita positif. Kalau kita punya usaha ini punya saya misalnya ya, nah, saya harus hadir lebih dulu karena pancaran saya yang berguna untuk tempat usaha tersebut, bukan pancaran anak buah. Nah itu ya, nah itu sahabat. Makanya ini Capricorn selalu lakukan ya, kedisiplinan ini sangat betul-betul dia kerjakan. Bangun pagi, berangkat, duduk nunggu sebentar di tempat usaha, ya toh. Nanti setelah ada pembeli pertama atau gimana, mau pergi ya silahkan. Berarti diawali dari dia datang, itulah energinya akan hadir. Kalau kita nggak datang ya nggak bisa. Nah, ini selalu Capricorn lakukan. Pagi dia datang ya. Dan selanjutnya sosok ini juga sosok yang tepat janji. Capricorn ini kalau berjanji dia selalu menepati, dia maju terus pantang mundur. Yang jelas dia orang yang pinter, penuh dengan perhitungan. Dan dia juga terus akan berjalan, akan dia kerjakan terus pekerjaan ini secara rutin, secara disiplin tinggi. Nah, jujur, dia selalu menyenangkan, memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi dan tegas. Nah, kali ini Merkurius mendampingi Capricorn. Nah, komunikasinya akan lebih intens lagi berkat Merkurius. Nah, secara mental, secara fisik, ini akan lebih kuat lagi sosok Capricorn, lebih yakin lagi pada dirinya sendiri. Yang jelas dia orang yang analitis, dia juga komunikatif, lebih kepada hal-hal yang seperti itu karena dampingan Merkurius. Makanya rezekinya akan meledak di 3 hari ke depan. Kreativitas yang dimiliki Capricorn juga akan meningkat. Kecerdasan yang dimiliki Capricorn juga akan meningkat. Nah, ini semua akan muncul sebuah ide-ide yang sangat kreatif. Nah, kali ini Merkurius menjadikan sosok Capricorn lebih berkarakter lagi, lebih mengutamakan apa?
kualitas yang ada. Nah, itu ya sahabat ya. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. 6 zodiak yang akan 6 zodiak yang akan rezekinya meledak. 6 zodiak yang akan rezekinya meledak 3 hari ke depan. Semua didasari apa? Konsisten. Semua didasari apa? Kerja keras. Ya, yaitu tadi kedisiplinan. Yang utama itu disiplin. Ya, itu sekali lagi kalau teman-teman bangunnya pagi sekali, maka rezekinya akan dimulai dari pagi-pagi sekali. Jadi peluangnya akan sangat banyak. Tapi kalau kita bangun tidurnya siang, atau kita pergi ke tempat usaha kita siang, apapun alasannya, kalau kita alasan ini dan itu namanya kita tidak disiplin. Nah, kalau kita datangnya siang, ya rezekinya dimulai siang. Kalau datangnya malam, ya rezekinya dimulai malam itu. Jadi keberkahannya akan berkurang. Walaupun datangnya malam, dapat penjualan banyak, tidak ada artinya. Ini nanti akan loss-loss saja. Kalau kita dapatnya cepat, habisnya akan cepat gitu ya teman-teman ya. Perhatian gitu. Tapi kalau kita datangnya awal, waktunya kan panjang itu sampai malam atau sampai sore. Nah ini otomatis habisnya juga akan lama, rezekinya akan awet. Nah itu ya sahabat ya, saya kira teman-teman dari apa yang saya sampaikan masukannya akan paham. Nah untuk itu teruslah bersemangat dan terus saya yakin, ya, karena tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Kalau kita mau, pasti semuanya ada solusi. Saya akhiri salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.